Kasus yang menyeret nama Inara Rusli kembali menjadi sorotan setelah ia membantah tuduhan perzinahan dan mengungkap adanya pernikahan siri dengan Insanul Fahmi. Dalam proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya, ia menyampaikan bahwa hubungan tersebut didasari ikatan yang diyakini sah secara agama. Meski demikian, pernikahan tersebut disebut berlangsung tanpa saksi maupun dokumentasi yang jelas, sehingga memunculkan polemik baru terkait keabsahan dan pembuktiannya di ranah hukum. Di sisi lain, pihak kuasa hukum menilai bukti yang diajukan pelapor tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya perzinahan. Rekaman yang diserahkan dinilai tidak jelas karena telah dipotong menjadi beberapa bagian dengan durasi singkat dan kualitas yang minim. Selain itu, Inara juga disebut tidak pernah melakukan hubungan intim dengan Insanul Fahmi, baik sebelum maupun setelah tanggal yang dipermasalahkan. Pernyataan ini menjadi dasar pembelaan bahwa tidak ada unsur pidana dalam tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Inara Rusli ganti nama, woi. Kalian udah tahu nggak sih Inara Rusli ganti nama jadi Inara Sati? Coba kalian tebak Inara Sati singkatannya apa? Inara sakit hati. Inara sakit hati karena Insanul lebih milih Mawa. Kenapa nggak Inara aja? Kan lebih terkenal. Sebenarnya sih guys, yang perlu diganti atau dirubah itu sifat sama sikapnya aja sih. Gak ngaruh juga kalau sekarang diganti nama tapi kelakuannya masih kayak gitu. Emang sih nggak perlu ada surat nikah, nggak perlu ada izin istri pertama kalau secara agama. Tapi masalahnya lu masih bernyawa, masih hidup di dunia, jadi lu harus ikutin aturan negara di mana lu tinggal. Satu waktu lu pernah lo pamer ke Dr. Charlie kalau lu punya bukti, lu kasih lihat tuh acaranya, videonya, foto-fotonya lewat HP Insanul ke Dr. Charlie. Berarti pada saat itu pembohongan publik atau apa? Tambah pasal lagi. Gini hari nggak ada foto-foto, kita makan di mana aja kita fotoan, masa iya? Terus belum uil katanya, sebelum dan sesudah nikah siri tidak ada hubungan badan. Really? Inara Rusli ataupun Inara Sati bungkam gak banyak bicara setelah memenuhi panggilan Polela alias polisi setelah di BAP. Gak banyak omong, cuman kayak senyum-senyum terus bilang gak tahu berapa pertanyaan yang diberikan. Kalau dari Inara kita gak banyak dapat informasi, tapi ada yang jagal dari kuasa hukumnya yang bilang kalau pernikahan sirih mereka itu memang ada, tapi gak ada bukti, dokumen ataupun foto. Koreksi kalau aku salah ya. Nikah agama ataupun nikah sirih tanpa adanya ustadz, jatuhnya kumpul kebo nggak sih? Itu sah nggak sih? Pihak Inara bilang nggak punya dokumen, nggak punya saksi. Tapi Insanul waktu di podcastnya Dr. Richard Lee, dia bisa nunjukin di dokumen foto video pernikahan sirihnya sama Inara. Oh, yang bener yang mana ayo? Saksi nikah kagak ada, bukti nikah kagak ada. Konsepnya piye? Masih gitu. Kagak ada yang tahu yang namanya syarat sahnya rukun pernikahan. Makin jadi dah. Makin jadi ruwetnya gitu. Ngeruwetin diri sendiri gitu. Ya ini mah namanya paket lengkap. Bukan lagi paket hemat. Ya bukan napi-napi. Udah mengerebut laki orang, merusak rumah tangga orang, keselingkuh, pakai acara kawinnya, nikahnya kagak ada saksi, kagak ada bukti, kan gimana dah. Ini mah tutorial cara mempersulit diri sendiri kayak begini dah. Terus ngebukti ini biji mani, kalau bukti nikah sirinya kagak ada, saksi kagak ada, jangan-jangan penghulunya aja kagak ada lagi. Repot punya urusan lu mah. Ini gue yang lupa sarapan, apa dia yang lupa ngopi sih sebenarnya. Gue kenapi-napi, mau sirih ke, mau pepaya ke, mau gedebog pisang ke. Rasanya setiap orang nikah nih, kagak mungkin kagak ada dokumentasi, apalagi di zaman sekarang. Dokumentasi ini penting, buat sombong kan. Hai guys, gue hari ini kawin guys. Iya kan, dong.
Hari gini kagak pakai dokumentasi, oh kagak ada lucu-lucunya acan bro. Emang jujur susah ya? Seribet itukah untuk mengatakan yang sesungguhnya? Ya bukan napi-napi. Sebelum lo ngebaca kagak ada saksi, kagak ada bukti. Boh, si Iro aja udah bilang walinya kagak ada. Kagak pakai wali kawin nih. Nikahnya. Nah, masih lo kagak paham yang namanya rukun pernikahan. Harus ada yang ngawinin, yang mau dikawinin, ada wali, ada saksi, ada mahar. Nah, kira-kira kalau salah satunya aja kagak ada, bahkan keduanya kagak ada, siapa kagak tuh kawinin, nikahnya? Ayo. Kita masuk ke dalam mengurusi rumah tangga orang lain, nggak apa-apa lah ya, karena ini kan dikonsumsi oleh publik gitu loh ya. Jadi kita sebagai publik, saya ya nggak apa-apa lah masuk ke urusan rumah tangga orang lain, walaupun kita tidak tahu isi yang sebenarnya. Tapi yang namanya perselingkuhan ini bisa dikatakan disebut perselingkuhan ya, karena terjadi di belakang istri sah gitu. Saya sebut perselingkuhan. Mau sudah menikah siri ataupun belum menikah siri, apabila terjadi satu hubungan antara dua jenis anak manusia yang tidak terikat oleh perkawinan secara publik, secara sah gitu loh ya, dan diam-diam di belakang istri sah, itu saya sebut perselingkuhan. Perselingkuhan ini bisa terjadi pada semua makhluk hidup ya, entah itu insanul fahmi ataupun laki-laki lainnya di luar sana, ataupun ada juga perempuan yang sebagai pelakunya. Ini adalah contoh guys ya. Kalau kita nauzubillah min dzalik, amin amin cabang baik ya, kalau kita mengutamakan nafsu gitu loh ya, inilah contohnya gitu loh. Nggak ada untungnya memenuhi hawa nafsu selangkangan gitu loh ya. Kalau misalnya you punya rumah tangga gitu loh, apabila you bertemu seorang istri yang memiliki prinsip seperti perempuan Wardatina Mawa yang tidak mau harga dirinya diinjak-injak oleh suami yang diam-diam berkhianat di belakangnya, maka mengambil tindakan dan prinsip yang tegas meninggalkan ataupun menceraikan laki-laki tersebut, maka hancurlah rumah tangga itu ya. Begitupun sebaliknya gitu loh, apabila perempuan sebagai pelaku perselingkuhan tersebut gitu loh. Jadi intinya guys, tidak ada untungnya main selangkangan, yang ada adalah kerugian gitu loh. Kalau punya rumah tangga hancur, nama baik hancur gitu loh ya. Kalau punya jabatan misalkan nih gitu loh, jabatan akan hancur gitu loh. Bahkan bisa jadi dalam peristiwa perselingkuhan bukan tidak bisa, nyawa sendiri itu bisa menjadi taruhannya gitu loh. Lihatlah misalnya pasangan-pasangan selingkuh yang tiba-tiba dibunuh sesama selingkuhannya, itu nauzubillah min dzalik. Jadi intinya lagi guys ya, tidak ada untungnya main selangkangan gitu loh. Kalau kita sudah memiliki suami istri yang sah, udah cukup satu aja gitu loh ya. Jangan serakah, urusin satu dulu yang bener, yang becus gitu loh. Kalau jadi suami, jadilah suami yang becus, urus itu istri gitu loh ya. Kalau menjadi istri gitu loh, menjadi istri yang becus, urus suami satu aja gitu loh ya. Jangan serakah. Kalau hawa nafsu selangkangan ya, tidak boleh serakah gitu ya. Dan guys, saya hanya memberikan kata-kata mutiara gitu loh ya. Seindah-indahnya selingkuh, lebih indah bila setia.